sekali-kali diartikan Allah butuh untuk disembah. Walaupun satu alam ini semua tidak ada yang menyembah Allah, Allah tak gumbing, tak gupil, kata orang Jawanya, tak gupil. Sedikit pun tidak butuh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kenapa begitu ketatnya Allah Subhanahu wa taala? Itu untuk kepentingan makhluknya sendiri, khususnya manusia. Untuk kepentingan manusia sendiri. Baik kepentingan itu di dunia, lebih-lebih di akhirat. Untuk kepentingan di dunia, dengan aturan-aturan yang ditetapkan oleh Allah tentang kebenaran itu, maka hidup ini menjadi damai, menjadi tertib, menjadi kondusif. Coba bayangkan kalau Allah tidak menetapkan aturan-aturan tentang kebenaran, maka manusia yang kuat akan memakan yang lemah. Nah, kalau norma-norma tentang kebenaran itu diingkari, maka adab itu tidak hanya kelak di akhirat, di dunia juga adab itu sudah akan dirasakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam Quran Karim kita buka halaman 491. Halaman 491 surah Az-Zukhruf ayat 26. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'buduna illa alladhi fatarani. Ilah, sebelum ilah itu yang utama atau yang lebih baik tidak berhenti. Kalau mau berhenti karena nafas tidak kuat misalnya atau tidak mampu, berhenti sesudah ilah. Ada beberapa kata yang hukumnya seperti itu. Wa ba'da illa khalidina abada lakinna anna la taqif li tarsyida. Itu kaidah dalam ilmu cara baca Al-Qur'annya. Wa ba'da illa ba'da illa innama ba'da illa innama. Kok lupa tadi sudah ingat ba'da illa. Pokoknya illa terus lakinna kemudian khalidina kemudian anna.
Nah, 4 kata ini kalau bertemu dengan 4 kata ini, sementara nafas belum menjangkau, ini diupayakan tidak berhenti sebelum 4 kata itu, sebelum lakinna, sebelum illa. Itu yang utama seperti itu. Lebih-lebih kata itu ada di tengah-tengah ayat. Kalau ini sih seperti tadi, tak buduna itu ada di akhir ayat. Itu masih boleh, tapi kalau di tengah tidak boleh berhenti di situ. Berhenti sebelum 4 kata itu. Kenapa? Karena ilah itu merupakan kata untuk mengecualikan. Kalau sebelum ilah itu berhenti, bara'um mimma ta'budun, kemudian ditutup, ditinggal, itu menjadi kacau artinya. Menjadi kacau. Karena artinya wa idqala Ibrahim, dan ingatlah engkau wahai Nabi Muhammad, idqala ketika berkata Ibrahim, siapa Ibrahim, Abi kepada bapaknya Nabi Ibrahim, wa qaumihi, dan berkata juga kepada kaumnya, innani bara'um mimma ta'budun. Innani sungguhnya aku bara'un, yaitu bebas aku, mimma ta'budun, dari apa yang kau sembah. Nah, kalau kemudian surah ini ditutup, kemudian ditinggal, pulang, itu enggak kacau maknanya. Ada pengecualian di situ. Illal ladzi fatarani fa innahu sayahdi. Kecuali jangan kemudian dipisah. Itu alasan ulama ahli tajwid, ahli membaca, ahli ilmu yang mempelajari ilmu tentang tata cara baca Al-Quran. Alasannya kenapa tidak boleh berhenti sebelum ilah. Karena pengertiannya seperti itu. Misalnya lagi asyhadu alla ilaha, kemudian berhenti, ilahnya tidak disebutkan, jadi kacau maknanya. Asyhadu alla ilaha, kami bersaksi, aku bersaksi, alla ilaha, sungguhnya tidak ada Tuhan. Kecualinya tidak dibaca, jadi kacau kan maknanya. Itu rahasianya. Kenapa? Sebelum 4 kata itu, sebelum ilah, sebelum lakinna, sebelum innama, sebelum anna, itu tidak boleh berhenti. Lebih-lebih di tengah kalimat. Kalau di akhir kalimat boleh berhenti, tapi kurang utama cara baca seperti itu, kurang bagus cara baca seperti itu. Kita ulang. Wa idh qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'buduna illa alladzi fatarani. Wa idh qala illal ladzi fatarani fa innahu sayahdin. Wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi 'aqibihi la'allahum yarji'un. Bal ya harus ngerti. Bal tidak boleh dibaca bal matta, tidak tepat, begitu salah. Bal matta'tu haula'i wa aba'ahum hatta ja'ahumul haqq. Hatta ja'ahumul haqqu wa rasulun mubin. Hatta
هذا سحر وإنا به كافرون وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون Ini pun juga lebih utama dilanjutkan, tapi boleh berhenti, kemudian wali buyutihim itu memulainya. Tapi kalau di tengah-tengah ayat itu tidak boleh ada tanda alam alif kecil seperti itu, berhenti tidak boleh kalau di tengah-tengah ayat. Nah ini di akhir ayat itu boleh berhenti. Wali buyutihim abwaban wa sururan 'alaiha yattaqiuna wa zukhrufa wa in kullu dhalika lamma mata'ul hayatid dunya wal akhiratu 'inda rabbika lil muttaqin. Shadaqallahul 'azim. Oh ya, ini aku ingat bukan wabak dah, tapi wakaf lah. وقبل إلا خالدين وقبل إلا خالدين أبدا
wa qabla illa khalidina abada lakinna anna la taqif li tarshuda wa qabla illa dan sebelum illa khalidina dan sebelum kata khalidina abadan selamanya lakinna juga sebelum kata lakinna anna dan sebelum kata anna la taqif jangan berhenti kamu li tarshuda agar engkau mendapatkan kebenaran dalam cara baca Al-Qur'annya. Itu bilang apa lupa ya. Wa qabla illa khalidina abada lakinna anna la taqif li tarshuda. Baik Bapak, kita lihat pada tafsir Al-Qur'an Karim. Kita buka halaman 334. Halaman 334 surah Al-Hajj ayat 19. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hadani khutman ikhtasamu fi rabbihim falladzina kafaru qutti'at lahum thiyabun min يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. Alhamdulillah pada pagi hari ini kajian Al-Quran yang meliputi tartilnya, meliputi makna-makna dan tafsirnya dapat kita mulai kembali setelah pada Idul Adha kemarin, sementara istirahat diliburkan. Lebih-lebih pada beberapa 2-3 hari terakhir ini cuacanya ekstrim dan kita masih bisa menyelenggarakan kajian ini. Karena demikian maka kehadiran kita pada hari ini lebih bagus nilainya di hadapan Allah dibanding kehadiran kita pada hari-hari yang normal, pada hari-hari cerah, tidak hujan, cuacanya tidak ekstrim. Kalau seperti sekarang cuacanya ekstrim, itu pahalanya jauh lebih besar. Ada pahala tambahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena perjuangannya lebih berat. Untuk hadir ke tempat ini perjuangannya lebih berat. Jadi biqadritam. Jadi apa-apa yang akan diberikan oleh Allah itu diukur sesuai dengan kecapean kita. Semakin capek kita, Allah semakin banyak memberikan kebaikan dan pahala kepada kita. Oleh karenanya itu sholat malam misalnya itu tantangannya berat sekali. Bahkan dalam Al-Quran itu tugas Nabi atau perintah Allah terhadap Nabi begitu Nabi diangkat menjadi Rasul. Nah, kemudian tugas pertama itu sholat malam.
Ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur. Ya ayyuhal muzammilu qumil laila illa qalila. Wahai orang yang berselimut, Allah mengingatkan Nabi. Wa ya ayyuhal muzammilu qumil laila, bangunlah kamu di waktu malam. Illa qalila, kecuali sedikit saja kamu yang tidak bangun. Ada tidurnya sedikit saja. Itu perintah awal, ini wahyu-wahyu awal yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi. Ya ayyuhal, ada Pak Guru, surat Al-Muzammil. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalilan nisfahu aw zid wartilil qur'ana tartila. Ada. Coba. Umil laila illa qalila nisfahu awin kusminhu qalila awdib alaihi warattilil qur'ana tartila. Coba sampai di situ terjemahnya. Wahai orang yang berselimut, Nabi maksudnya itu yang berselimut. Terus. Bangunlah untuk sholat pada malam hari kecuali sebagian kecil, yaitu separuhnya atau kurang sedikit dari itu, atau lebih dari seperdua itu, dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan. Nah itu Nabi di awal ini, surat ini turun di awal-awal Nabi diangkat menjadi Rasul. Jangan tidur terus. Kamu tugasnya sudah menunggu itu. Qumil laila illa qalila. Bangunlah kamu di waktu malam. Kecuali sedikit saja yang tidak bangun. Artinya tidurnya sedikit. Tidurnya sedikit. Kenapa? Karena tantangan ketika seperti itu sangat berat. Karena itu maka pahala dan kebaikan yang diberikan lebih besar, jauh lebih besar. Bahkan dalam kitab Ta'ibul Muta'ali itu disebutkan wa marramal ula sahirul layali. Siapa yang menginginkan ketinggian derajat, sahirul layali, dia bangun waktu malam. Ya katakan kalau orang kunonya itu mengatakan tirakat ya. Wa man ramal ula sahirul layali. Siapa yang menginginkan ketinggian derajat di hadapan Allah terutama sahirul layali, dia bangun layali di malam-malam hari bangun. Kita coba itu, pahalanya jauh lebih besar daripada sholat siang. Justru itu rangkaian sholat yang utama untuk berjamaah itu pertama sholat subuh, itu yang paling tinggi rankingnya, pahalanya yang paling tinggi. Berjamaah di sholat subuh itu paling tinggi. Kemudian yang kedua sholat isya. Kemudian yang ketiga sholat asar. Yang keempat sholat duhur. Yang kelima justru sholat maghrib. Kenapa? Karena tantangannya sholat maghrib itu sudah nggak ada tantangannya. Tantangannya nggak ada. Diulang bagian. Kenapa? Sholat subuh, sholat isya, sholat asar, sholat duhur, dan sholat maghrib. Itu ranking keutamaannya sholat berjamaah itu. Itu bisa dilihat di dalam syarah Bidayatul Hidayah yang ditulis oleh Imam Ghazali di situ. Jadi sholat subuh, kemudian sholat isya, kemudian sholat asar, kemudian sholat duhur, dan kemudian yang terakhir sholat maghrib. Karena orang maghrib sudah bersih semua, nggak ada tantangannya. Tapi kalau subuh kan harus bangun, harus melepas selimutnya. Dan itu anak-anak perlu dilatih. Siapa yang punya anak perlu dilatih, perlu beri contoh-contoh dan layani. Nah, termasuk ini juga hadir ke sini, tantangannya berat, harus lewat pasir. Yang sekelilingnya itu ada air. Itu semua ada bagian-bagian kebaikan pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang melihat mau bangun apa lagi Pak Kiai ini. Tidak tahu yang mau bangun ini yang penting
menjadi memberdekat tetangga dengan Pak Muti katanya. Baik Bapak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hadani khusmani ikhtatamu fi rabbihim. Hadani, adapun ini dua kelompok. Hadani itu dua. Kata penunjuk bagi dua kelompok atau dua barang. Kalau satu ada. Ini hadani. Adapun ini dua kelompok khusmani, yaitu dua seteru. Perseteruan. Khusmani, dua seteru. Apa seteru ya? Ya, permusuhan. Bukan sadru. Kalau sadru itu kue itu. Seteru. Ini adapun ini dua kelompok khusmani yang seteru. Iftasomu, bertengkar mereka dua kelompok itu, berdebat mereka dua kelompok itu tentang apa? Fi rabbihim, tentang Tuhan mereka. Maksudnya tentang agama yang mereka anut dan tentang Tuhan yang mereka sembah. Sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu itu menceritakan sebab turunnya ayat ini. Sebab turunnya hadza qasmani taqamu fi rabbihim, tentang turunnya sebab turunnya potongan dari ayat ini, bahwa ini terjadi pada perang Badar. Pada perang Badar, di mana seperti kita tahu perang Badar itu terjadi pada tahun kedua Hijrah di satu tempat yang namanya Badar, dekat pertengahan antara Madinah dan Mekah. Dalam kondisi yang tidak seimbang, pasukan Nabi dari kaum muslimin hanya 313 orang. Sedang dari pihak orang-orang musyrik Mekah itu 1000 orang, 1000 anggota pasukan dengan perlengkapan yang sangat baik. Bawa unta untuk dipotong. Dulu perang kan tidak seperti sekarang, perang tanding dan berhari-hari di situ nginep buat kemah. Makanya bawa unta juga. Kemudian kalau untuk makan dipotong unta itu, dibakar. Nah, sementara dari pasukan Nabi hanya 313, serba kekurangan. Kudanya kalau baca sejarahnya 2 kuda tunggangan untuk peperangannya. Dan senjatanya bukan pakai nuklir seperti sekarang, pakai pedang. Oleh karena simbol Arab Saudi itu kan ada pedang dan di tengahnya pohon kurma. Itu simbol kalau orang-orang suku kabilah-kabilah Arab itu suka perang tanding. Kalau sekarang sudah musim itu perang tanding itu. Nah, perang nuklir, perang senjata. Jadi tidak lagi perang tanding. Kalau dulu 1 lawan 1, tunggal bengalan, 1 lawan 1. Nah, dari pasukan kaum muslimin, pasukannya Nabi, di antara yang 313 itu ada Sayyidina Hamzah ibn Abdul Muttalib, ini paman Nabi yang ikut pasukannya Nabi. Nah, kemudian ada Ali bin Abi Thalib, ini sepupu Nabi. Nah, kemudian ada Utbah bin Harith. Ini dari tokoh-tokoh yang ikut perang Badar bersama Rasulullah SAW yang jumlahnya hanya 313. Nah, kemudian dari golongan kaum muslimin tokohnya itu ada Syaibah bin Rabi'ah, ada Utbah bin Rabi'ah, dan ada Al-Walid. Ini bertengkar. 3 orang sama-sama 3 orang itu bertengkar, berdebat tentang Tuhan yang mereka sembah, tentang agama yang mereka sembah. Sampai pertengkaran itu, sampai perdebatan itu mengarah pada pertengkaran. Ya memang situasinya dalam situasi mau perang, masih berdebat dulu. Akhirnya saling bunuh di situ. Bukan saling bunuh, justru pasukan yang 3 orang bisa dibunuh
oleh Sayyidina Hamzah, kemudian oleh Sayyidina Ali, dan kemudian oleh Utbah bin Harith. Turunnya ayat ini. Hadani qasmani taqamu fi rabbihim. Dua kelompok ini saling berseteru dan kemudian berdebat dan mengarah pada pertengkaran. Ini kaitannya dengan ayat sebelumnya, bahwa di ayat sebelumnya Allah menyebutkan bahwa dalam kehidupan dunia ini orang bebas mengklaim kebenaran terhadap agama yang mereka anut. Di antara mereka yang saling klaim itu, yang saling berdebat itu siapa yang benar. Nah, di sini kaitannya, kemudian Allah berfirman, "Falladzina kafaru", maka adapun orang-orang banyak, alladzina orang-orang banyak. Kalau hanya satu orang, alladzi. Falladzina maka adapun orang-orang banyak, kafaru yang kafir mereka itu. Kafir di sini dalam pengertiannya yang luas adalah menutupi kebenaran. Bab kafir itu berasal dari kata kafaro. Kalau dijamak kufarun. Nah, bisa dilihat dalam surah Al-Hadid, guru ya. Surah Al-Hadid ayat 20 kalau tidak salah. Di situ ada kata-kata kufar. Tapi kufar di situ bukan orang kafir dalam keyakinan, tapi kafir artinya petani. Kenapa petani disebut kufar dalam bahasa Arab? Karena petani itu ketika menanam bibit itu kan ditutupi tanah supaya tidak kering bibitnya itu. Karena ditutupi tanah akhirnya muncul tunasnya. Ayat 20. I'lamu annamal hayad dunya la'ibun wa lahu wa zinatu wa tafakurun fil amwali wal aulad kama tadghaitin a'jabal kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarran thumma yakunu hutama. Ya, ketemu. Coba. Musfarron summa yakunu hutama wa fil akhirati adabun syadid wa maghfiratun minallahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Coba yang ada kufarnya itu terjemahkan. Ketahuilah sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurau, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu, serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan, seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani. Nah, mengagumkan para petani itu al-kufar. Jadi al-kufar itu di situ artinya petani, bukan orang-orang kafir keyakinan, bukan. Kenapa petani itu disebut al-kufar? Sama dengan ini kafir, yakfuruna, alladzina kafaru, kafir. Sama satu akar dengan kufar itu tadi. Kenapa petani disebut al-kufar? Karena ketika menanam bibit dia ditutupi oleh tanah. Kemudian jabal kufar. Kalau tidak paham itu, kalau tidak melihat teks tafsirnya, itu bisa jabal mengagumkan pada orang-orang kafir. Salah nanti pengertiannya. Artinya di sini alladzina falladzina, maka ada pun orang-orang banyak kafaru yang kafir mereka itu. Kafir itu artinya menutupi kebenaran. Orang-orang kafir itu kan menutupi kebenaran. Yang benar kemudian ditutupi, diingkari. Sehingga orang itu disebut kafir. Orang-orang musyrik Mekah mengingkari kebenaran bahwa Tuhan itu Maha Esa. Justru mereka musyrik mempersekutukan Tuhan.
Orang-orang ateisme mengingkari adanya Tuhan, padahal adanya Tuhan itu mutlak, harus ada wujudnya. Kalau tidak begitu berarti alam ini ada sendiri. Tidak mungkin sesuatu ada sendiri, mesti ada yang mengadakan, mesti ada yang menciptakan. Nah, yang menciptakan itu tentu beda dengan yang diciptakan. Sebagaimana kursi, tentu ada yang mengadakan, yang membuat. Yang membuat kursi dengan kursinya tentu beda. Kalau sama tidak akan mungkin bisa membuat. Kalau kursi sama kursi tidak mungkin tidak bisa membuat. Tentu beda, yang kursinya dengan yang membuat beda. Begitu juga makhluk alam raya ini tentu beda dengan yang pasti ada yang menciptakan, dan yang menciptakan itu mesti beda dengan yang diciptakan. Itu logika kebenaran. Nah, itu oleh orang-orang kafir diingkari, ditutup-tutupi. Nah, ini di Indonesia ini sekarang belakangan ini viral, Az-Zaitun ini viral. Itu berusaha mengingkari kebenaran bahwa Al-Quran itu firman Allah, dikatakan kemudian ucapan Nabi Muhammad. Oh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Qur'anil Karim. Rasulullah bersabda dalam Al-Quran itu firman Allah. Itu jelas terjadi penyimpangan dan penyesatan. Entah sekarang di mana. Nah, mentang-mentang begitu itu konon ceritanya ada yang membedengi karena memang kaya Az-Zaitun itu 120 hektar ya, 120 hektar itu lokasinya. Nah, 120 hektar ada pertaniannya di situ. Jadi belakangan ada gara-gara dengan berdalih demokrasi, orang bebas berpendapat, berpikir, nah, kemudian macam-macam yang dipikirkan. Jadi kita memang harus bebas berpikir, tapi bukan berpikir bebas. Beda. Berpikir bebas artinya tidak berpikir, tidak ada kaidah tentang kebenarannya. Itu berpikir bebas namanya. Tapi kalau bebas berpikir, kita berpikir apa saja boleh, asalkan melalui jalur-jalur tata cara berpikir benar. Kan ada premis mayor dan sebagainya itu kaidah untuk berpikir benar. Jadi berpikir bebas bukan bebas berpikir. Beda. Innal faladina, maka ada pun orang yang banyak kafaru yang kafir, mereka itu artinya mereka menutupi kebenaran, mengingkarinya. Utiat lahum thiyabum min nar, utiat dipotongkan dan dijahitkan. Utiat asal kata ini dari kata kotoa, memotong. Kotoa, memotong. Kemudian diberi tasdid. Asalnya kotoa tidak ada tasdidnya, kemudian diberi tasdid. Kutiat dibentuk pasif lagi, dipotongkan, tidak menyebutkan subjeknya, tidak menyebutkan siapa yang memotongkan dan menjahitkan baju itu, tidak disebutkan. Dan padahal tentunya Allah dengan menugaskan malaikat untuk memotongkan itu. Waladina, maka ada pun orang banyak kafaru yang kafir, mereka itu artinya mereka menutupi kebenaran dan mengingkarinya. Kala kutiat lahum thiyabun, dipotongkan dan dijahitkan lahum untuk mereka orang-orang kafir itu thiyabun, pakaian-pakaian yang banyak min narin, terbuat dari api. Artinya apa? Orang-orang kafir itu kelak akan dimasukkan ke neraka oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai balasan dari apa yang mereka lakukan ketika hidup di dunia. Ini gambaran tentang apa yang akan dihadapi oleh orang-orang kafir, oleh orang yang tidak mau keesaan Tuhan dan seterusnya. Yusabbu min fawqi ru'usimul amin. Ini yang kedua. Jadi dijahitkan baju yang banyak yang terdiri dan terbuat dari api neraka. Bukan dari wool, tapi dari api neraka. Nah, karena itu masukkan di neraka. Yusabbu min fawqi ru'usimul amin, yusabbu
dituangkan, disiramkan min fawqir usimul hamim, mulai dari atas kepala mereka al-hamim. Apa yang disiramkan? Al-hamim, air yang mendidih. Dia tubuhnya menggunakan pakaian dari api, kemudian masih disiramnya air yang mendidih dari kepalanya. Masya Allah. Yusharu bihi ma fi butunihim wa julud. Yusharu, dihancurkan bihi, dengan air yang mendidih itu, ma fi butunihim, apa yang ada di dalam perut-perut mereka. Artinya organ-organ dalamnya itu dihancurkan melalui air yang mendidih. Min hadidin, ada palu godam, amr yang besar, min hadidin, terbuat dari besi. Untuk apa? Kullama aradu ay yakhruju minha min ghammin u'idu fiha. Kullama, setiap kali aradu, berkehendak atau berkeinginan mereka itu, atau justru sudah dilaksanakan, aradu, mereka berkehendak, ay yakhruju, akan keluar mereka itu, minha, dari api neraka, min ghammin, karena rasa sengsaranya, min ghammin, dari kesengsaraan mereka di api neraka itu, u'idu fiha,